Selamat pagi Bapak Ibu, para nasabah dari Philips Securities Indonesia dan juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di Philips Securities Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di Philips Morning Market Call, edisi hari ini hari Rabu tanggal 17 Februari 2016. Kita akan langsung mulai ke indikasi IHSG pada perdagangan hari ini, di mana IHSG kami proyeksikan ini akan bergerak menguat pada perdagangan hari ini, di mana support IHSG di level 4.704 dan resisten di level 4.791. Untuk market driver hari ini sendiri, yang pertama ini adalah kenaikan yang terjadi di bursa US pada perdagangan semalam ini yang menguat lebih dari 1% untuk ketiga indeks utamanya. Sementara itu harga minyak sendiri ini mengalami kenaikan 0,48%, naik tipis ke 29,18 dolar per barrel ini setelah pada malam sebelumnya ini ditutup mengalami penurunan minus 1,36%. Selanjutnya kita masuk ke stock to watch atau saham-saham yang bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini. Ini ada rilis data dari yang pertama adalah dari Surya Semesta Internusa atau SSIA, di mana perseroan di tahun 2015 berhasil membukukan marketing sales dari hasil lahan penjualan industri, dari penjualan lahan industrinya, ini sebesar 16,3 juta US dollar, atau perseroan menjual sekitar 10,2 hektar. Harga jual rata-rata kawasan industri sendiri pada tahun lalu ini naik 18,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu dari Nusaraya Cipta atau NRCA ini perseroan berhasil membukukan kontrak baru senilai 3 triliun rupiah di tahun 2015 atau turun 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini sendiri NRCA ini menargetkan kontrak baru akan naik 50% menjadi 4,5 triliun rupiah dengan target pendapatan sebesar 4,1 triliun rupiah. Selanjutnya dari Kimia Farma atau KF, di mana perseroan menargetkan ini pendapatan dari ekspor akan naik 15% year on year pada tahun ini, dari sebelumnya sebesar 180 miliar di tahun lalu menjadi 207 miliar di tahun ini. Yang terakhir ada dari Agung Podomoro Land atau APLN yang menargetkan pendapatan pra penjualan atau marketing sales sebesar 3 hingga 3,5 triliun tahun ini. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung disampaikan atau diketik di kolom question. Terima kasih. Sebagai informasi bahwa pertanyaan Bapak Ibu juga bisa disampaikan ini lewat Twitter kami @pmmcresearch dan atau email kami di research@philip.co.id. Sementara untuk rekaman dari Philip Morning Market Call ini bisa disaksikan kembali di channel YouTube kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Riyandi mengenai saham Weton, apakah untuk jangka pendek bisa masuk di harga berapa dan untuk jangka menengah? Baik, saran kami untuk saham Weton adalah bisa mencoba masuk di level harga 1020 sampai 1010 untuk masuk ke saham Weton. Dan untuk resisten sementara ini berada di level 1090. Jadi ini target pertamanya di level 1090. Dan saat ini nampaknya kami melihat bahwa pergerakan saham Wotan adalah bullish untuk saat ini, di mana periode bullish itu dimulai sejak awal tahun, yakni sejak Januari 2016 sampai sekarang ini tergolong masih bullish untuk sekarang. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Monica mengenai saham PNLF hari ini bagaimana. Untuk saham PNLF kami melihat bahwa sebaiknya menunggu melewati exponential moving average 50-nya yakni di level 168, dan apabila sudah menembus level exponential moving average 150-nya yakni di harga 168, maka bisa dicoba untuk masuk ke saham PNLF. Untuk saat ini kami belum menyarankan untuk masuk dan lebih menunggu untuk menyentuh level harga 168. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Iqbal mengenai saham Sril, apakah boleh masuk? Kami menyarankan untuk saham Sril bisa spekulatif buy di level harga 270 dengan resisten saat ini adalah berada di level Rp300. Namun perlu diperhatikan bahwa saat ini trennya belum bullish dan cenderung sideways sejak awal Februari yang lalu. Terima kasih. Baik, kami masih menunggu beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Apabila ada yang menanyakan dapat diajukan di kotak question yang telah disediakan. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Anwar Mulyadi mengenai saham PPRO dan Tele, apakah secara teknikal bisa naik dan plannya bagaimana? Baik, untuk saham Tele ini sendiri, kami melihat bahwa cenderung sangat sideways untuk untuk pergerakan dari saham Tele ini sendiri, di mana resisten berada di area sekitar 770 dan support ini kemarin di supportnya 665 berhasil ditembus dan sekarang membentuk support baru yakni di kisaran harga 630 untuk support yang baru dari saham Tele ini sendiri. Untuk pergerakan secara teknikalnya kamu melihat bahwa nampaknya pergerakan saham Tele ini resisten resisten pertamanya sebelum di 770 berada di level 700. Oleh karena itu kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 660 sampai 685 untuk masuk ke saham Tele dan bisa dicoba untuk di sell di 700 sampai 770 untuk saham Tele. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih dari Bapak Anwar mengenai saham Tele, mengenai saham PPRO. Baik, untuk saham PPRO ini sendiri nampaknya juga masih cenderung bergerak eh, cukup sideways untuk saat ini, di mana pergerakannya terbatas di ranging harga antara 186 sampai dengan di kisaran harga 195. Saran kami untuk saham PPRO adalah nampaknya bisa dicoba dibeli level harga sekarang dengan eh, target harga di 195. Namun kami melihat bahwa rangingnya masih sangat sempit untuk saham PPRO ini sendiri. Oleh karena itu sebaiknya jangan membeli terlebih dahulu untuk saham PPRO untuk saat ini karena ranging harganya masih cukup sempit. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Kolim Liang Ing mengenai saham Jasa Marga ini sudah dibahas oleh Bapak Jimmy Dimas Wahyu pada eh, Philip Smart Trader Forum pada kemarin sore. Oleh karena itu kami tidak membahasnya dan akan membahas pertanyaan saham yang lainnya. Selanjutnya untuk dari Bapak Ahmad Riyandi mengenai saham Moton. Udah dijawab ya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Ipong Wong mengenai saham Cepin dalam jangka pendek support resistance berapa. Untuk support sendiri ini nampaknya kami melihat bisa dicoba di level 3.460 untuk support dari Cepin ini sendiri. Ini merupakan level exponential moving average 20-nya
Dan apabila saham Cepin ini bergerak lebih bawah dari level 3.450, kami menyarankan untuk dijual saja karena berpotensi untuk menurun ke level selanjutnya yakni di kisaran harga 3.180. Untuk saat ini Cepin masih dalam periode bullish untuk saat ini di mana pergerakannya masih berada di level dia di atas exponential moving average 50-nya. Namun yang perlu diperhatikan saat ini adalah MACD yang sudah mulai dead cross dan stokastik yang sudah overbought. Ini bisa jadi ada tanda-tanda untuk koreksi wajar dari saham Cepin di periode bullishnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini selamat pagi untuk Ibu Foni yang menanyakan untuk saham BBCA. Kita lihat di sini untuk saham BBCA saat ini tren masih terjadi sideways atau cenderung konsolidasi di sekitar level supportnya ini saat ini berada di level 13.000 dan level resisten di level 13.500. Jadi jika Ibu sudah memiliki saham BBCA sendiri, jika ingin di hold untuk jangka panjang silakan di hold dulu. Namun jika memang tidak berencana untuk hanya untuk trading, untuk melakukan trading jangka pendek, ini kami bisa sarankan untuk sell on strength di sekitar level 13.500 untuk jangka pendek. Dan dari sisi fundamental sendiri, mereka memang saat ini kinerja dari BBCA ini juga cenderung masih cukup flat karena memang tekanan dari ekonomi sendiri dan juga kredit mereka yang tidak terlalu ekspansif, terlalu agresif. Jadi kalau kita sebaiknya menunggu dulu sampai mereka merilis untuk laporan keuangan untuk BCA ini rencananya akan dirilis sekitar awal Maret. Jika memang kinerjanya cukup memuaskan, dalam arti memuaskan di sini adalah net income-nya bisa tumbuh double digit, ini kami bisa perkirakan untuk saham BBCA ini akan kembali memasukin tren bullish-nya setelah merilis laporan keuangan mereka untuk kuartal 4 tahun 2015 kemarin. Namun jika memang net income-nya atau laba bersihnya masih tumbuh hanya single digit, ini kami perkirakan untuk pergerakan dari saham BBCA masih akan bergerak sideways sampai beberapa bulan ke depan demikian.
Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk BBTN di level harga sekarang apakah sudah terlalu tinggi untuk masuk atau sebaiknya menunggu dulu. Untuk BBTN sendiri memang pergerakannya trennya sudah bullish ini sejak Oktober lalu dan hingga saat ini memang pergerakannya cukup bagus untuk masuk masa tren bullishnya dan namun kami saat ini belum menyarankan untuk masuk. Jadi untuk jika Bapak ingin baru masuk untuk saham BBTN, sebaiknya buy on weakness ini di sekitar level 1430 karena untuk level saat ini kami rasa sudah terlalu tinggi. Memang tren dari BBTN sendiri masih bullish, namun kalau kita lihat dari MACD maupun stokastik saat ini sudah berada di area overbought, jadi kami sarankan sebaiknya menunggu koreksi sehat, jadi bisa buy on weakness di level yang lebih lebih rendah. Dan memang dari saham BBTN sendiri ini dari kinerja sendiri memang cukup memuaskan mengingat mereka pada kuartal 4 kemarin ini membukukan net income tumbuh sebesar lebih dari 60%, di mana ini lebih baik dari ekspektasi mereka sendiri, dari target mereka hanya sekitar 50%. Jadi memang uh, penguatan dari saham BBTN sendiri ini didukung oleh kinerja mereka yang cukup memuaskan dan untuk tahun ini memang mereka juga menargetkan kenaikan atau pertumbuhan dari net income itu sebesar 25%. Jadi masih ada potensial upside untuk saham BBTN sendiri dan kami akan segera merilis untuk laporan untuk update dari laporan keuangan dari BBTN sendiri segera. Demikian, Pak. Baik, selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Foni yang menanyakan untuk saham Adaro. Yang pertama, ini untuk saham Adaro. Jadi kalau kita lihat di sini Adaro saat ini sudah memasuki masa bullish-nya. Ini kalau kita lihat secara weekly maupun monthly ini sudah memasuki periode bullish untuk Adaro. Tapi mengingat Adaro sendiri sudah ditutup di level di atas Rp600, kami tidak menyarankan untuk masuk karena secara fundamental ini saham ini merupakan salah satu under coverage kami dan target harga untuk Adaro ini hanya Rp625. Selain itu juga kami melihat bahwa outlook untuk harga batu bara, terutama yang kalori rendah seperti yang dimiliki Adaro juga harganya belum akan mengalami penguatan dari harga komoditasnya. Jadi kami tidak menyarankan masuk untuk Adaro di saat ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Indra Teruna Kelana, ini yang menanyakan untuk saham ADI dan Waskita. Ini saya juga sekaligus menjawab untuk pertanyaan Ibu Monika Natalia untuk saham Waskita Karya. Untuk yang pertama kita akan bahas untuk saham Adikarya dulu. Jadi saham-saham konstruksi memang saat ini sudah memasuki periode bullish-nya dan kemarin memang mengalami penurunan atau di hari kemarin mengalami penurunan. Saran kami jika Bapak atau Ibu sudah memiliki saham ADI, ini bisa dilakukan penjualan sebagian dulu untuk merealisasikan keuntungan. Saran kami adalah di level 2.700 sampai 2.720 untuk sell sebagian saham ADI. Nanti jika Adikarya selanjutnya mengalami koreksi, ini Bapak Ibu bisa melakukan pembelian kembali. Hal yang sama juga kami sarankan untuk saham Waskita Karya, di mana Waskita Karya ini saat ini trennya juga bullish, tapi memang harganya kemarin mengalami penurunan, jadi saran kami bisa direalisasikan sebagian keuntungannya di sekitar level 1970. Nanti jika saham Waskita mengalami penurunan kembali dalam beberapa hari ke depan, ini bisa mulai dilakukan pembelian kembali. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Edi Saputra untuk pertanyaan mengenai saham Ciputra Development atau CTRA.
Untuk CTRA sendiri, ini kita lihat di sini juga setelah mengalami penurunan yang cukup dalam di akhir bulan Januari, ini CTRA sudah memasuki masa bullish-nya, terutama juga kalau kita lihat di sini bukan hanya CTRA tapi juga beberapa saham properti. Ini mengingat bahwa ada spekulasi bahwa BI akan menurunkan kembali BI rate-nya di rapat Dewan Gubernur BI yang akan dilakukan pada 18 Februari mendatang. Sehingga memang saham-saham properti ini mengalami kenaikan setelah pada akhir bulan lalu ini dilanda aksi jual. Khusus untuk CTRA, ini kami melihat bahwa Bapak Ibu bisa buy on weakness ini di level sekitar 1350 ke bawah. Ini yang merupakan level cukup kuat untuk CTRA. Untuk CTRA sendiri, kami melihat bahwa kinerja perseroan sendiri ini berpotensi akan akan membukukan kinerja yang baik bahkan di atas industri, mengingat bahwa target marketing sales perseroan di tahun lalu di 2015 ini tercapai sekitar 97%. Ini merupakan salah satu angka yang tertinggi dibandingkan para pesaingnya di industri. Demikian. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Hendri Purnawan dan juga dari Bapak Stevi Adrianto untuk saham LPKR. Untuk saham LPKR, ini seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa saham-saham properti memang mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir. Ini mengingat adanya spekulasi bahwa BI akan menurunkan BI rate. Khusus untuk LPKR, kami lihat trennya secara teknikal ini sideways untuk LPKR. Kami juga secara fundamental tidak menyarankan untuk masuk ke saham LPKR. Jadi untuk saat ini kami belum ada rekomendasi apapun untuk saham LPKR. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Monica Natalia untuk Waskita, apakah bisa entry? Saran kami untuk Waskita, Bu, mungkin bisa entry ini tapi di level yang lebih rendah, ini di sekitar level 1900 untuk Waskita demikian. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Stevi Adrianto untuk saham SSIA. Ini secara teknikal bagaimana pergerakan SSIA dalam pekan ini. Secara teknikal ini SSIA kalau kita lihat sudah memasuki masa bullish-nya, jadi ada potensi penguatan lebih lanjut dari saham SSIA. Jadi saran kami jika Bapak sudah memiliki SSIA, ini bisa di hold saja untuk saham SSIA. Selain itu juga kalau kita lihat dari sisi harga, ini dari sisi PE PBV dan juga rencana ataupun target perseroan di tahun depan ini cukup tinggi dari sisi NRCA juga. Ini kami rasa bisa di hold untuk saham NRCA demikian.
Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak David Gunawan yang menanyakan bagaimana analisa untuk saham Telkom. Kita melihat untuk saham Telkom saat ini tren juga masih terjadi bullish, walaupun saat ini sedang terjadi koreksi untuk jangka pendek, namun kami rasa koreksi ini masih cukup sehat. Dan kalau kita melihat di sini ada support yang cukup kuat di sekitar exponential moving average 20, yaitu di garis yang berwarna merah di sini, di mana kalau kita lihat setiap uh, menyentuh level EMA 20, ini kemudian saham dari Telkom ini sendiri mengalami rebound. Jadi kami bisa sarankan jika Bapak ingin masuk, bisa masuk di sekitar level EMA 20. Jadi ketika sudah menginjak level EMA 20-nya, ini bisa buy di level tersebut, kemudian bisa sell on strength di level yang lebih tinggi. Untuk saat ini level resistennya berada di sekitar level 3.500, jadi kami bisa sarankan untuk jual untuk sell on strength. Jika Bapak tertarik untuk trading jangka pendek, ini bisa sell on strength di sekitar level 3.500. Namun jika memang akan mengoleksi untuk investasi jangka panjang, kami bisa sarankan untuk di hold terlebih dahulu. Karena kalau dari sisi kinerja dari Telkom sendiri saat ini memang cenderung masih cukup flat, namun masih dari sisi revenue sendiri mereka masih membukukan kinerja yang cukup memuaskan. Namun karena tingginya beban operasi mereka, sehingga hal ini menekan net profit atau menekan dari laba bersih dari Telkom sendiri, sehingga hanya tumbuh single digit dari year on year, secara year on year. Jadi dari sejak tahun lalu ini hanya tumbuh single digit. Namun kalau dari sisi revenue sendiri tidak ada masalah karena mereka masih bisa membukukan pertumbuhan revenue yang cukup memuaskan, lebih di sekitar lebih dari 10%. Dan kalau kita melihat lagi di sini sejak tahun-tahun lalu, kalau kita memperhatikan untuk saham Telkom sendiri memang cenderung mengalami penguatan di awal tahun, di mana di sini ketika tahun 2015 juga sejak bulan Januari awal sampai dengan bulan Maret ini mengalami penguatan, namun kemudian di kuartal-kuartal setelahnya ini justru mengalami sideways atau cenderung tidak kemana-mana. Dan memang ini kalau kita lihat ini sesuai dengan kinerja mereka yang masih membukukan net income yang cukup flat atau hanya single digit pada tahun lalu. Untuk tahun ini sendiri kami melihat kinerja dari Telkom ini sedikit akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, walaupun memang tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya yang bisa membukukan net income sampai dengan double digit. Dan jadi untuk keseluruhan kami sendiri masih cukup optimis untuk saham Telkom ini masih akan bisa mengalami penguatan untuk jangka pendek demikian.
Oke, pertanyaan pertama dulu dari melanjut pertanyaan dari Bapak Henry Purnawan untuk Pegas ya. Di sini kalau kita lihat Pegas dalam jangka pendek, ini trennya masih cukup sideways ya, masih ranging datar ya, belum ada kenaikan yang cukup signifikan dan belum ada tanda-tanda akan menuju level atau akan naik lagi. Untuk itu kami menyarankan untuk di hold saja dulu atau di wait and see saja dulu sampai nanti ada tanda-tanda untuk atau ada sentimen lainnya yang bisa menggerakkan harga Pegas sendiri. Dan selanjutnya untuk UNTR juga. Untuk UNTR ini dari oke, kita bahas yang untuk Antam dulu. Oke, untuk Antam, di sini kalau kita lihat tren pada satu bulan terakhir ini penguatannya cukup bagus ya. Namun kita melihat ada level resisten di kurang lebih 370 dan untuk supportnya di level 340. Untuk saat ini kami belum menyarankan untuk masuk karena kalau kita lihat di level harga ini sudah termasuk range harganya tinggi ya. Jadi kita lebih menyarankan untuk menunggu agar ada sedikit koreksi baru kita mulai melakukan buy. Di sini juga stokastik sudah di zona overbought dan memang MACD ini masih menunjukkan tren atau pola yang masih akan menguat. Dan ini mengulang juga pertanyaan dari Bapak Eri Victoria yang untuk Kalbe. Mohon maaf tadi mungkin tidak terdengar suaranya. Untuk Kalbe di sini level supportnya di 1285 ya, untuk resistannya sendiri di level 1370 ya. Di sini kami bisa menyarankan buy untuk Kalbe di level supportnya atau di level mendekati support. Di sini stokastik sudah overbought, namun kami menyarankan lebih baik jangan masuk terlalu besar dulu atau jangan terlalu agresif dulu karena kelihatannya tren ini masih akan terkonsolidasi ya dalam jangka pendek ini. Dan pertanyaan selanjutnya juga untuk Unilever. Oke, ini dari Bapak Teguh. Di sini kita ulang untuk Unilever. Level supportnya dalam jangka pendek ini di level 40.500 dan untuk resistannya ini di swing high yang terakhir yaitu di level 41.700. Untuk Unilever sendiri kami belum bisa merekomendasikan untuk masuk ya. Bagi Bapak atau Ibu yang sudah punya mungkin bisa di hold saja dulu atau kalau ingin merealisasikan keuntungan bisa dicoba di take profit dulu setengahnya dan setengahnya mungkin ditahan untuk kenaikan yang lebih lanjut. Dan mungkin Bapak atau Ibu yang ingin masuk atau yang belum punya pada saat ini melihat harga yang sudah cukup tinggi ini kami tidak menyarankan untuk masuk di level harga sekarang. Ya, kami lebih menyarankan untuk di buy on weakness. Kalau bisa di level di bawah 40.000. Ya, kalau bisa di bawah 40.000, namun kita lihat lagi ke depannya bagaimana perkembangannya. Namun kalau nantinya harga ini turun di level mendekati level 40.000 ini, mungkin bisa dicoba dilakukan buy sedikit dulu dan jangan terlalu agresif. Di sini juga stokastik sudah menunjukkan atau sudah berada di level overbought.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa kami jawab. Berhubung kendala waktu, kami harus mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi PMMC ini pada esok hari, pada jam yang sama di 8.30. Untuk itu, selamat pagi dan happy trading.